Halo, perkenalkan, kami dari program studi kajian administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami mau berbagi informasi mengenai strategi pemasaran, khususnya dalam hal segmenting, targeting, dan positioning, tetapi dalam lingkup pelayanan kesehatan atau industri perumah sakitan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperdalam konsep strategi segmentasi pasar atau segmenting, target pasar atau targeting, serta penempatan produk atau positioning khususnya dalam bisnis rumah sakit. Ketiga strategi ini kita sering dengar juga disingkat dengan istilah STP. Industri perumah sakitan bersifat unik dan memiliki perbedaan dengan industri lainnya karena rumah sakit juga menjalankan fungsi sosial di samping fungsi bisnisnya. Strategi pemasaran merupakan komponen dari fungsi bisnis ini. Literatur menyatakan bahwa strategi pemasaran menentukan target pasar dan bauran pemasaran yang terkait. Dalam bahasa sederhana, target pasar merupakan segmen pasar yang pada akhirnya diputuskan untuk dituju, sedangkan bauran pemasaran merupakan variabel yang akan dipantau untuk mengukur capaian kepuasan dari target pasar. Bauran pemasaran ini ditetapkan dalam proses penempatan produk atau positioning. Secara sederhana, segmenting adalah sebuah proses membagi pasar yang besar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, namun tetap homogen. Kondisi ini memudahkan perusahaan, dalam hal ini rumah sakit, dalam memfokuskan upaya pemasaran pada kelompok yang memang memiliki minat tinggi untuk membeli. Meskipun demikian, di sisi lain, perusahaan juga tetap dituntut untuk melakukan pengorbanan ekstra dalam bentuk melakukan personalisasi produk berdasarkan segmen pasar yang dituju. Produk layanan kesehatan yang ditawarkan kepada segmen pasar lansia tentunya akan berbeda dengan produk layanan kesehatan yang ditawarkan kepada segmen pasar wanita usia subur atau perusahaan dengan karyawan yang pola hidupnya sedenter. Dalam upaya membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil dan homogen, terdapat dua dasar pengelompokan. Yang pertama adalah membagi berdasarkan atribut konsumen, sedangkan yang kedua membagi berdasarkan komponen pasar bisnis. Pembagian berdasarkan atribut konsumen yang paling lazim digunakan adalah berdasarkan segmentasi demografisnya, meskipun di samping itu masih ada komponen lain dalam hal ini psikografis, geografis, serta perilaku yang juga bisa digunakan. Sedangkan pembagian berdasarkan atribut pasar bisnis memiliki dasar segmentasi yang berbeda, kecuali satu, yaitu demografis. Beberapa dasar segmentasi pasar bisnis mungkin tidak relevan untuk bisnis rumah sakit, kecuali dalam kondisi open tender, seperti misalnya penawaran paket medical check-up kepada sebuah perusahaan. Meskipun demikian, hal terpenting yang harus diingat adalah bahwa segmen pasar yang dihasilkan melalui proses segmentasi tidak selalu berkualitas. Itu sebabnya segmen pasar yang baik harus memenuhi kriteria kunci, yaitu bisa diukur, memiliki substansi, bisa diakses, memiliki pembeda yang khas jika dibandingkan dengan segmen pasar lain, serta yang terpenting, mampu laksana. Secara sederhana, targeting adalah upaya memutuskan segmen pasar mana yang pada akhirnya akan dimasuki. Pertimbangan yang bisa digunakan mencakup ukuran segmen, potensi pertumbuhan segmen, kesesuaian antara segmen dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah dana, serta posisi perusahaan terhadap persaingan. Target pasar ini menentukan strategi pemasaran yang akan dilakukan terhadap segmen-segmen pasar terpilih. Apakah akan melakukan pendekatan sebagai satu pasar, mengabaikan perbedaan yang ada antar segmen pasar, atau justru menargetkan beberapa segmen pasar dengan tawaran yang berbeda-beda, atau justru fokus hanya pada segmen pasar yang paling potensial, atau justru melakukan micro-marketing atau pendekatan secara individu. Dalam hal ini, kita melihat bahwa setelah perusahaan melakukan analisis segmen pasar dan mendapatkan pembagian segmen pasar, perusahaan selanjutnya memilih segmen pasar yang akan dituju. Segmen ini bisa berupa segmen pasar tunggal atau segmen pasar multiple. Ini yang selanjutnya dikenal sebagai peliputan pasar.
sedangkan strateginya dikenal sebagai targeting. Setelah perusahaan menetapkan segmen pasar yang akan dituju atau akan dimasuki, tahap selanjutnya adalah melakukan positioning. Positioning jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti memposisikan. Dalam hal ini, yang diposisikan adalah produk. Artinya, tahapan untuk melakukan positioning adalah melalui perancangan produk terlebih dahulu, disertai dengan penyusunan bauran pemasaran sebagai variabel pengukurannya. Positioning merupakan upaya menyampaikan pesan perusahaan dan menanamkan produk di dalam benak konsumen dalam bentuk citra atau image asosiatif. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya melakukan positioning? Positioning bisa dilakukan dengan menggunakan sedikitnya 7 strategi. Strategi yang paling banyak digunakan adalah strategi positioning dengan menggunakan atribut-atribut yang khas dari produk yang dijual. Seberapa penting produk ini untuk dibeli, seberapa unik produk ini, seberapa unggul produk ini jika dibandingkan dengan produk sejenis. Dan konteks ini tetap berlaku bahkan dalam konteks penjualan produk rumah sakit. Katakanlah sebuah rumah sakit memiliki layanan diagnostik CT angiokoroner dengan segmen pasar yang dituju adalah karyawan perusahaan yang memiliki resiko tinggi terkena serangan jantung. Layanan ini bisa ditanamkan dalam benak konsumen, misalnya karena memiliki keunggulan dalam hal mesin CT scan yang lebih canggih, atau karena harganya yang lebih murah dibandingkan dengan rumah sakit lain, atau akurasi pembacaan hasil yang lebih baik oleh dokternya, atau bahkan atribut-atribut yang lain. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat dari segi manfaat yang diberikan oleh rumah sakit ini dengan rumah sakit lain bisa jadi sama. Perlu diingat bahwa positioning tetap memiliki resiko untuk mengalami kesalahan. Kesalahan ini bisa menyebabkan konsumen menjadi bingung dalam menerima penempatan produk yang bisa berdampak over positioning atau justru under positioning. Ini berarti bahwa strategi yang disampaikan haruslah tepat sasaran sesuai dengan posisi produk yang memang diharapkan. Sebelumnya sudah sempat dibahas pula bahwa bauran pemasaran menjadi bagian dari positioning. Bauran pemasaran merupakan variabel pengukuran capaian, sehingga bisa dijadikan pula sebagai sarana dalam membantu perusahaan dalam melakukan penyusunan strategi positioning. Variabel ini bisa terdiri dari 4 komponen inti, mulai dari variabel produk, variabel struktur harga, variabel sistem distribusi, serta variabel promosi. Nah, sebagai kesimpulan, strategi pemasaran mencakup 8 langkah yang dibagi menjadi 5 kelompok besar. Strategi pemasaran dimulai dari analisis situasi, penetapan segmen pasar, penentuan target pasar, penentuan posisi produk, dan ditutup dengan penetapan dan pengukuran bauran pemasaran. Demikian sharing ilmu yang bisa kami berikan. Kiranya bisa bermanfaat ya. Terima kasih.